Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah Isya, tarawih dan witir yang Allah muliakan, di malam hari ini kembali kita mengulang memahami kata Ramadan. Maka karena kita berada di bulan Ramadan, maka dari segi bahasa Ramadan ataupun Ramadan dari kata Ramadan yarmutu. Dalam bahasa Arab, makna Ramadan ataupun Ramadan yarmutu ataupun Ramadan adalah panas ataupun panas sekali. Orang-orang Arab dahulu menama-namakan bulan itu sesuai dengan kondisi saat itu. Karena di Ramadan ini panasnya sangat terik dan sangat panas sekali, disebutlah dengan Ramadan. Namun kenapa kita pada tahun ini Ramadannya penuh dengan hujan? Pagi hujan, siang hujan, bahkan malam pun hujan. Seiring bertukarnya waktu, bergantinya tahun, maka dia terus maju dan maju ke depan. Maka diperkirakan musim panas itu di Arab jatuh di pertengahan Juni, tepatnya tanggal 21 Juni. Yang menarik, seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab di bawah Ibtiqa'u lil Mu'minin, atau yang bahasa Indonesianya faedah wabah ta'um bagi orang-orang yang beriman. Belum kaji juga masa kapan mulainya dan kapan berakhirnya wabah itu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau wabah itu muncul di musim semi atau di awal musim semi atau pertengahan musim semi, maka tahun itu akan berakhir dengan masuknya musim panas. Maka diperkirakan wabah corona ini akan habis di pertengahan Juni. Namun wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Ini perkiraan para ulama. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke makna tadi bahwa Ramadan itu adalah pembakaran atau musim panas yang dia membakar, maka disebut juga Ramadan itu dengan bulan pembakaran. Maka pertanyaan yang mendasar adalah apa yang dibakar? Untuk menjawab ini, Rasulullah jauh-jauh hari sudah menjawab, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Dari Imam Tirmizi tambah lagi wa ma ta'akhkhar. Artinya bahwa orang-orang yang berpuasa dan mendirikan malam Ramadan, maka bagi orang itu diampuni dosa-dosanya. Maka kalau begitu, pembakaran yang pertama adalah pembakaran dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu juga ini, bahwa ibadah kita nggak seimbang, nggak sama banyaknya dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Siapa memahami? Maka Ramadan Allah berikan untuk penghapusan dosa. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Lihat bukti sayang Allah. Ketika orang menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, dosanya hari itu Allah hapuskan. Orang-orang menunaikan salat Jumat tiap Jumat, maka dosanya per minggu itu Allah hapuskan. Nah, setiap tahun datanglah Ramadan, kumpulan dosa, bulan ke bulan, bulan ke bulan, itu Allah ampuni dengan Ramadan. Dan bahkan Rasul mengajarkan ayat perintahkan untuk menghapuskan dosa setiap saat itu. Perbanyaklah istighfar. Dalam surah Az-Zariyat ayat 18 itu Allah abadikan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, orang-orang yang bertakwa itu selalu beristighfar. Maka di antara amalan yang sunnah yang kita amalkan itu sahur, menunggu iftar adalah perbanyaklah istighfar.
istighfar. Yang singkatnya astagfirullahaladzim. Nggak tahu mungkin sering istighfar, yang panjangnya nggak tahu, kamu kena PDE. Saat duduk istighfar, astagfirullah. Berdiri astagfirullah. Karena ungkapan astagfirullah tadi menghapuskan dosa yang setiap saat itu. Apakah semua dosa diampuni di Ramadan ini? Para ulama sepakat bahwa dosa-dosa besar itu tidak diampuni dengan puasa Ramadan. Namun bagaimana? Perbanyaklah taubat, perbaharuilah taubat. Maka indahnya masuk ke Ramadan, kita perbaharui taubat kita. Dirikan malamnya itu. Ayat sebelumnya tadi mengatakan juga bahwa bagaimana orang-orang yang bertakwa itu kan dengan baik qalilan ma yahja'un. Orang-orang bertakwa itu malam harinya sedikit tidur. Ngapain? Malam itu mendirikan qiyamul lail, sunat malam, diantaranya sunnah taubat. Dirikan 2 rakaat, mohonlah ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kaum muslimat rahimahullah. Yang kedua, makna pembakaran itu adalah membakar sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Secara fikih, orang yang tidak makan dan minum sah puasanya. Namun hadis dari Al-Quran menjelaskan rubba sha'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyami illa dia puasa namun nggak dapat apa-apa. Rubba qa'imin, berapa banyak orang setiap orang dia mulai tarawih, fikir, tahajud, namun nggak dapat apa-apa, tidak sah, hanya begadang. Bagaimana maknanya? Ketika orang-orang berpuasa, dia belum memuasakan lidahnya, dia belum memuasakan matanya, telinganya. Maka sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Iza sumta, kalau engkau berpuasa, liyasuma lisan, puasakan juga lidahmu. Liyasuma sam'u, puasakan juga pendengaranmu. Liyasuma nazur, puasakan juga penglihatanmu." Maka orang-orang yang berpuasa dia masih berbohong, maka puasanya sah secara fikih, namun orang ini nggak dapat apa-apa. Ketika orang berpuasa dia masih riba, menceritakan aib-aib orang lain, maka juga orang itu sah puasa secara fikih, namun dia nggak dapat apa-apa. Maka Rasul juga menjelaskan, asyiyamu junnah, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng. Lantas Rasulullah, fala yarfus, kalau engkau berpuasa, fala yarfus, janganlah berbicara kotor, janganlah melihat sesuatu yang bukan haknya untuk dilihat. Sekaligus juga ini mengukur puasa kita. Sudahkah puasa kita memasakkan mata kita, telinga kita, pendengaran kita, hidung kita, mulut kita, dan semuanya? Seorang istri Rasulullah Hafsah, kalau dia mengatakan bahwa man yadri fa innahu qad aftara, barang siapa yang berbohong maka dia sudah buka dari puasanya. Dan testimoni para sahabat cukup banyak tentang ini, menjelaskan hadis tadi. Maka Rasul juga menegaskan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang belum meninggalkan ucapan bohong, wal amalabi, masih melakukan perbuatan tipu-nipu, laisa billahi hajat, Allah tak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya bahwa puasanya Allah tidak anggap ada. Kaum muslimah yang Tuhan hormati, dan pembakaran yang ketiga adalah pembakaran hubbud dunia, cinta dunia. Banyak kita hari ini terperosok karena banyaknya cinta di dunia. Beda antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Namun kita hari ini lebih mengikuti gaya hidup ketimbang kebutuhan hidup. Baru-baru ini viral, orang bergaji 80 juta
namun hidupnya penuh dengan hutang. Kalau kita punya gaji 3 juta rupiah sudah cukup, bajunya cukup, pakaian cukup. Namun ini orang gajinya tiap bulan 80 juta nggak cukup, hutang sana hutang sini. Kenapa? Memenuhi gaya hidup. Mobilnya mesti yang mewah, bajunya yang mewah, padahal ada HP. Si dengan motor ini, dia nggak mau yang harga sekian, yang maunya 12 juta, 15 juta. Kenapa? Karena ada unsur dia di situ. Maka jauh-jauh hari Rasul mengingatkan, ini akhafu alaikum, yang paling mengkhawatirkan, takutkan kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Orang yang menampakkan dia pakai baju yang mewah yang sekian harganya, dia naik mobil yang sekian harganya, dia pakai HP yang sekian harganya. Inilah cinta dunia. Di antara cinta dunia, memilih makanan-makanan yang lezat. Padahal Rasul mengajarkan, tak kalah berbuka puasa, tak kalah sahur, hanya butiran kurma. Kalau nggak ada yang martabak yang kering, yang basah, yang tamar, nggak ada juga hasiah minal rumah, itu kan air. Namun kita kalau buka puasa, benar, cindui, benar, rujak, benar. Ini gaya, bukan kebutuhan hidupnya. Maka orang-orang yang cenderung mengikuti gaya hidup tadi, maka hidupnya akan terus sengsara, berapapun gajinya. Di poin yang keempat, makna membakar juga adalah membakar hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Maka kita selalu ajarkan tadi bahwa setiap tahun ada Ramadan, dan Ramadan itu fungsinya pembakaran, membakar yang empat tadi, membakar hawa nafsu, membakar hubbud dunia, cintanya dunia, membakar sifat-sifat yang negatif yang ada dalam diri kita, dan membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga puasa kita di tahun ini mampu membakar yang empat tadi. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.